Kalau misalnya ini berlebihan ya, itu akan menjadi si arogan ya. Arogan atau egois gitu ya. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Teman-teman, hari ini gue balik lagi ke sini untuk sharing kalian tentang yang namanya psikologi, teman-teman ya. Jadi psikologi ini penting banget ya dalam trading. Selama gue trading dari 2011 sampai sekarang, khususnya itu di forex, teman-teman ya. Gue menyadari satu hal bahwa psikologi itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting kalau misalnya kalian itu pengen survive atau pengen sukses di dunia trading ya. Gue cerita sedikit teman-teman ya, zaman dulu gue itu mungkin dari beberapa kalian juga sama melakukan hal ini ya, yaitu adalah gue belajar tuh tentang sistem dan sistem ya. Gue cari yang mana yang terbaik dan segala macam. Tapi itu berfungsinya itu nggak lama ya. Jadi kenapa gue dalam 1 bulan ini berhasil gitu ya. Gue bisa profit dan segala macam. Tapi kalau gue tarik panjang 6 bulan, kenapa kok gue selalu balik ke titik nol atau bahkan bisa minus, teman-teman ya. Dan jawabannya akhirnya setelah gue lihat-lihat dan gue menurunkan ego gue, teman-teman ya, dan gue tidak tidak merasa pintar seperti itu ya, gue akhirnya menyadari satu hal bahwa psikologi itu adalah sesuatu yang paling penting dalam trading kalau misalnya kalian pengen konsisten, kalau misalnya kalian pengen survive. Nah, di video ini gue akan bahas itu semua. So kalau misalnya kalian pengen tahu penyebab kalian mungkin sampai saat ini kalian belum bisa profit padahal kalian punya sistem itu sudah bagus, kalian merasanya ya, mungkin psikologi ini bisa menjadi salah satu penyebabnya ya, dan kalian harus nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu teman-teman, kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut, dan kalian jangan lupa untuk download aplikasi Okta di App Store maupun di Play Store kalian, karena di situ ada fasilitas namanya Space fiturnya ya, yaitu adalah fitur yang kasih semua informasi tentang market. Kalian bisa nyontek di situ dan itu cocok banget buat kita para retail ya. Dan kenapa harus trading bersama Okta? Karena Okta itu semua transparan, tidak ada biaya yang disembunyikan. Kemudian chartnya juga tidak dimanipulasi, semuanya bersih. Kalian mau entry di waktu kapanpun, pada saat news atau segala macam, semuanya lancar jaya. WD-Depo-nya juga gampang, teman-teman. Oke? Ya, langsung aja ya, teman-teman ya. Gua akan bahas di sini langsung di pen dulu. Gua kasih sedikit teori, teman-teman ya. Jadi hari ini kita ngomongin teori. Kalau misalnya kalian merasa psikologi kalian sudah bagus, kalian bisa skip aja video ini. Tapi ini khusus buat teman-teman yang masih mencari gimana caranya bisa dapat psikologi yang bagus, teman-teman. Dan gua akan breakdown ini ke suatu roadmap, teman-teman, yang mungkin nanti bisa jadi shortcut kalian supaya kalian bisa menguasai psikologi kalian masing-masing ya. Walaupun gue tahu teman-teman ya, psikologi itu tidak bisa diajarkan karena masing-masing orang itu punya psikologis yang berbeda-beda. Tapi di sini gue kasih roadmap yang bisa kalian kulik nanti, teman-teman ya, dan itu bisa menjadi sebuah jalan pintas untuk kalian menemukan psikologi kalian tuh dalam trading yang bisa sustain tuh seperti apa ya. Jadi kalian nonton video ini sampai habis. Gue akan bagi menjadi 4 hal besar, 4 hal root, teman-teman ya. Gue bilang root ya, atau akar permasalahan psikologi. Ini based on apa yang sudah gue alami ya, teman-teman, selama 11 tahun, dan gue coba racik ya jadi satu root atau roadmap yang sistematis ya, teman-teman ya. Gue akan bagi yang pertama itu adalah di sebelah sini, gue coba nyontek sedikit, teman-teman ya. Di sini modal. Yang pertama ini adalah modal, teman-teman ya. Gue bagi yang pertama modal, kemudian yang kedua itu adalah waktu ya, waktu trade. Yang ketiga itu adalah self actual ya. Ntar gue jelasin masing-masing ya, teman-teman ya. Ini gue jabarin dulu. Dan yang terakhir itu adalah result gitu ya, result. Nah, ini adalah 4 akar ya, 4 akar masalah kenapa psikologi kalian itu dalam trading itu jelek sekali gitu ya. Kembali sudah profit tapi ujung-ujungnya kalian rugi gitu, nggak konsisten. Ini adalah 4 hal yang gue bahas satu-satu. Dari modal. Kalau misalnya kalian pengen punya psikologi yang bagus, teman-teman ya, pertama ya, kalian harus punya modal, modal yang pas, teman-teman ya, tidak kegedean, tidak kekecilan ya. Gimana maksudnya? Kayak gini misalnya, contoh, kalian itu punya tabungan ya di dalam kalian bekerja, misalnya gaji let's say 5 juta gitu ya per bulan, terus kalian punya tabungan 30 juta gitu. Dan tabungan itu misalnya buat kalian udah pakai atau kalian persiapkan untuk dana darurat, misalnya ada apa-apa, atau
kalian nabung buat biaya menikah misalnya gitu ya. Nah, ketika kalian punya duit, berarti kan duit kalian, aset kalian itu di yang cash, yang liquid tuh kalian punyanya 35 juta ya. 35 juta, 30 juta di bank, terus 5 juta yang kalian income gitu ya. Income yang pada saat bulan ini. Nah, ini teman-teman ya, pertama rasio tabungan kalian dengan income kalian itu adalah 1:6 ya. Jadi kalau misalnya kalian berhenti bekerja ya, kalian cuma bisa bertahan 6 bulan ibaratnya seperti itu. Karena biasanya kan kalian bisa hidup ya dengan 5 juta, sekarang ditabung punya 30 juta, berarti kalian bisa bertahan hidup 6 bulan gitu ya. Nah, terus kalian pakai trading 20 juta misalnya, 20 juta. Otomatis di tabungan sisanya 10 juta gitu kan. Dan ini sudah memakai 2/3 dari tabungan. Oke. Dan ini duit kalian kalau misalnya ini udah segini-segininya tabungan yang nggak ada lagi gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini akan menjadi masalah pada saat kalian trading ya. Kenapa? Karena kalian akan merasa pada saat trading kalian akan berpikir langsung gini, ini gue nggak boleh kehilangan uang ini gitu ya. Gimana caranya pun gue jangan sampai kehilangan uang ini. Betul ya. Memang di dalam trading itu kita nggak mau kehilangan uang. Tapi kalau misalnya dari awal kalian itu sudah terbebani dengan pikiran gue harus protect uang ini gitu ya, nggak boleh sampai hilang, itu akan mempengaruhi ke decision kalian. Maksudnya gimana? Decisionnya tuh gini, ketika kalian akan trading gitu ya, misalnya kalian trading, terus ketika dia baru turun dikit ya, baru turun misalnya kalian buka posisi berapa, terus baru turun 100.000 atau baru turun $20, 200.000 gitu ya, kalian langsung pengen buru-buru close ya, karena kalian takut ininya tuh jatuh marketnya, terus ininya berkurang banyak, dari 20 juta berkurang 1 juta, kurang 2 juta, itu kalian tidak rela untuk kehilangan uang tersebut gitu ya. Atau sebaliknya, ketika baru untung sedikit ya, baru open ya, terus kalian untung sedikit 100-200 ribu, kalian close gitu. Nah, itu juga nggak baik karena harusnya potensi profit kalian itu bisa dapat $100. Kali ini karena dengan rasa takut kalian itu, kalian cuma dapat $10 atau $20. Itu akan menyebabkan ketidakstabilan dalam trading ya. Yang paling parahnya lagi adalah ketika profit nanti $20 kalian ambil, ketika floating loss $100 kalian tahan. Nah, itu yang lebih parah lagi ya. Dan itu gue nggak ngerti kenapa orang bisa ada mindset seperti itu gitu ya. Dan itu nggak boleh dilakukan sama sekali ya. Nah, jadi pertama modalnya ini kalian harus proteksi dari modalnya ya. Dari sisi kalian memanage pertama kali naruh modal, itu harus sudah memproteksi diri kalian. Dengan cara apa? Kalian harus trading dengan uang yang kalau misalnya kalian masukkan atau kalian depositkan, itu tidak akan mengganggu cash flow kalian, yang pertama. Yang kedua, kalian tidak akan mengganggu kalian punya pikiran gitu ya. Itu tidak akan mengganggu kalian punya kerelaan, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian taruh, misalnya dari 20 juta kalian taruh 500.000 aja atau 1 juta deh ya untuk trading. Itu kan pasti beban mentalnya akan lebih minimal gitu kan, dibandingkan kalian taruh 20 juta. Karena ketika itu loss, ya sudah ya itu namanya belajar. Kalian tuh bisa lebih fokus, teman-teman, lebih fokus ke yang namanya sistem trading kalian, mengimplementasikan kalian punya plan ya, kalian punya sistem trading, semuanya itu bisa jalan dengan sempurna ya. Bukan berarti kalau misalnya kalian taruh 1 juta mentang-mentang itu nggak berasa, kalian tradingnya sembarangan. Nggak seperti itu juga. Jadi ini gue mau ngomongin kalian gimana caranya kalian bisa taruh modal tapi tradingnya dengan track yang benar gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian trading dengan uang yang tidak mengganggu cash flow kalian dan tidak mengganggu mental kalian akan bisa menjalankan semua sistem itu yang sudah kalian buat, trading plan itu, dengan sangat-sangat sempurna. Ya, dengan sangat-sangat flawless. Ya, jadi dari modalnya itu kalian harus sesuaikan dulu ya. Nah, kalian coba berpikir sekarang, mungkin ya kalian tradingkan sekarang ini modalnya kegedean, karena setiap kali kalian entry kalian jadi was-was, kalian pengen lihat chart terus segala macam, mungkin modalnya kegedean atau lotnya kegedean ya, antara dua itu. Jadi kalian bisa cek refleksi diri kalian. Nah, kemudian waktu trade, teman-teman ya, ini yang juga diremehkan banyak teman-teman semua, banyak orang ya. Jadi gini, teman-teman ya, gue pribadi yang sudah trading dari 2011 sampai sekarang, gue selalu menyediakan satu waktu trade ya. Jadi gue nggak pernah trade di luar waktu itu ya. Jadi gue udah siapkan diri gue udah body alarm gue tuh sudah set up juga di jam segitu tuh adalah waktunya gue untuk ngelihat market, ngelihat chart, dan gue bisa siap untuk trading ya. Jadi siapkan waktu, misalnya kalian siapkan waktu jam 7 malam atau jam 8 malam ya. Kalian sudah set up di trading desk kalian ya. Kalau gue di rumah, di kantor gue ada trading desk ya. Kemudian kalian set up ambience-nya itu senyaman mungkin ya, untuk
kalian punya mental, kalian punya emotional state, kalian punya psikologi, kalian punya emosional, ya, emosi pokoknya. Kalian set up ambience-nya senyaman mungkin. Terserah, itu beda-beda. Kalau kalian bisa setel lagu apa yang kalian suka, misalnya lagu jazz yang bisa bikin kalian tenang gitu ya. Kalian bisa set up aromaterapi. Kayak gue pribadi di sini gue pakai aromaterapi juga ya. Ya pokoknya semuanya tuh yang bisa memicu panca indera kalian supaya kalian bisa tenang kayak gitu ya, wangi-wangian dan segala macam kayak gitu. Dan yang paling penting, pada saat kalian duduk di trading desk kalian, kalian tanya ke diri kalian, hari ini gue siap untuk trading atau enggak? Hari ini gue lagi sakit atau enggak? Lagi pilek atau enggak? Ya, hari ini gue abis ribut gede apa enggak? Hari ini ketika gue duduk di trading desk gue, ada nggak pikiran lain yang tiba-tiba badan gue di trading desk tapi pikiran gue kemana gitu? Kalian tanyain ke diri kalian. Kalau misalnya iya, kalian stop trading karena itu adalah distraction ya. Dan kalian tahu, jangan remehkan teman-teman ya. Trading ini butuh fokus kalian itu 99%. Jadi distraction sedikit apapun atau apa pengalihan yang sedikit pun itu akan sangat berpengaruh ke dalam fokus kalian dalam trading. Kesannya remeh tapi ini terjadi. Ya, jadi kalian pastikan siapkan waktu trade kalian dan ini akan menjamin kalian bisa konsisten ya. Jadi dua nih udah gue bahas. Kemudian self actual ya. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah aktualisasi diri ya. Sebenarnya aktualisasi diri itu nggak apa-apa ya. Jadi ini aktualisasi diri itu adalah semacam optimisme ya, percayaan diri dan segala macam ya. Tetapi kalau misalnya ini berlebihan ya, itu akan menjadi si arogan ya, arogan atau egois gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi gini, di dalam trading ya, karena mungkin ya gue sering banyak melihat ya teman-teman tuh yang mungkin sudah belajar ya satu teknik tertentu ya, sudah merasa belajar satu teknik A, teknik B, teknik C, sudah menguasai dengan baik. Kalian merasa kalian itu adalah seorang trader yang paling hebat di dunia, paling jago di dunia gitu ya. Dan kalian itu akan merasa ya, analisa gue nggak mungkin salah ya. Saya selalu benar kayak gitu. Nah, ini teman-teman ya yang sangat-sangat berbahaya ya. Jadi jangan sampai kalian berpikir saya selalu benar. Karena di dalam trading yang paling benar itu adalah market teman-teman ya. Ini efeknya kemana-mana ya. Kalian pernah nggak trading ya? Misalnya kalian buka posisi gitu ya. Kalian buka posisi buy gitu ya, di gold misalnya, buy XAU gitu. Terus ternyata marketnya sideways sedikit ya. Kemudian dia turun pelan-pelan teman-teman. Turunnya tuh pelan-pelan, nggak langsung jeder ke bawah. Turunnya pelan-pelan. Dia turunnya pelan-pelan gini. Terus kalian di dalam hati tuh berantem gitu ya. Ini gue harus cut loss apa enggak? Ya satu sisi lo harus bilang, akal sehat tuh bilang oke ini cut loss karena sudah di levelnya harus cut loss. Tapi di sisi self actual ini atau aktualisasi diri atau arogansi kalian itu, kalian nggak mau cut loss ya. Kalian merasa enggak, ini gue pasti bener ya. Dan gue akan tunggu harganya akan reverse. Bentar lagi pasti reverse gitu. Dan hasil harganya makin turun dan dia baru turun tajam di sini. Kalian hasilnya apa? Kena margin call gitu ya. Nah ini sangat-sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi kalian harus kalau misalnya trading ya, kalian harus humble teman-teman ya. Kalian harus merasa saya itu bukan siapa-siapa ya. Yang paling benar itu adalah market ya. Jadi tugas saya, karena kita tidak bisa mengontrol market ya, dan yang paling benar itu market, tugas saya adalah mengontrol apa yang bisa saya kontrol, yaitu adalah tradingan saya. Ya, saya bisa taruh stop loss di mana, saya taruh TP di mana dan segala macamnya. Gitu ya. Itu akan membantu teman-teman dan itu akan menjaga ya tradingan kalian, dan mental state kalian itu akan sangat-sangat bagus ya. Jadi itu ya, self actual itu kalian harus kontrol ya. Jangan sampai kalian merasa diri kalian itu paling superior di dalam trading, karena percaya sama gue teman-teman ya, dalam trading tidak ada seorang pun yang paling superior ya jika dibandingkan dengan market. Oke? Jadi itu yang kalian harus tahu ya. Dan yang terakhir teman-teman ya, result oriented. Oke? Jadi teman-teman di sini gue tahu ya, semuanya teman-teman di sini tuh trading tujuannya tuh pengen cuan, pengen dapat duit banyak, pengen financial freedom, pengen jalan-jalan ke luar negeri gak pakai mikir, pengen tiap minggu makan di Singapura, pengen beli mobil Lamborghini atau pengen apapun itu. Pokoknya kalian pengen duit ya, duit yang unlimited. Gue paham itu semua. Tapi teman-teman ya, jangan lupa ya, trading itu bukan
instan ya, bukan menunjukkan hasil yang instan. Kalau misalnya trading itu sebegitu mudahnya dan sebegitu instannya ya, Indonesia ya nggak usah ngutang ya teman-teman ya. Itu Indonesia ya trading aja gitu buat bayar utang, ngapain teman-teman ya. Nggak segitunya ya. Jadi trading itu melibatkan banyak rentetan apa ya? Ibaratnya rentetan sinyal teman-teman ya, signals. Rentetan signals. Jadi signals itu bukannya berarti mobile di mana atau apa ya. Signals itu adalah pertanda ya. Rentetan tuh yang dimana kalian tuh bisa nge-build itu baru kalian bisa mencapai result yang kalian inginkan. Nah, signals itu apa aja? Ya kalian harus belajar tentang teorinya, ya kalian belajar tentang fundamental, kalian belajar tentang technicalnya, kalian belajar tentang manajemen ya, kalian belajar tentang mastery pengalamannya gitu ya. Semuanya itu rentetannya itu, bahkan teman-teman ya kalian bisa belajar tentang jam session, pokoknya banyak sekali yang mesti dipelajari di trading. Dan ketika signals itu sudah mulai menyambung satu sama lain, itu akan finalnya itu baru kelihatan hasilnya seperti apa ya. Nah, kebanyakan teman-teman yang trading ini di forex ya, itu menganggap bahwa trading itu adalah sesuatu yang bisa membawa kekayaan dengan cepat ya. Jadi pada saat trading baru mau trading aja mikirnya udah, aduh gue udah dapet duit nih, nanti gue udah dapet nih, udah mikirnya hasil teman-teman. Dan ketika kalian udah fokusnya ke hasil, ketika tradingnya itu loss atau kalian tradingnya itu tidak sesuai dengan kalian inginkan, kalian akan merasa desperate, akan merasa kecewaan yang sangat-sangat luar biasa, dan itu akan mempengaruhi mental state kalian sekali lagi. Jadi secara psikologis itu sangat-sangat mengganggu ya. Nah, kalian harus berpikir seperti apa? Kalian harus berpikir ini adalah bagian dari proses. Trading itu adalah berproses ya. Jadi variabel pertamanya trading itu bukannya hasil tetapi adalah proses ya. Kalau misalnya kalian trade terus kalian loss, ya sudah, itu adalah bagian dari proses. Itu bukan kesalahan dari orang lain ya. Itu bukannya sesuatu yang sengaja diciptakan khusus untuk kalian ya. Kalian tidak sespesial itu. Karena banyak orang yang berpikir, ini gue kena loss nih, kayaknya stop loss gue di hunting deh, karena ini segala macam bla bla bla. Alasan banyak dan bagaimanapun gitu ya. Teman-teman ya, kalian tuh tidak sespesial itu gitu ya. Kalau misalnya memang ketika kalian nge-buy pasti ada yang nge-sell kayak gitu ya. Jadi enggak seperti itu ya. Kalau misalnya kalian kena stop loss terus-terusan kayak gitu ya, itu pasti ada yang salah ya. Jadi kalian jangan berpikir tentang resultnya, tapi kalian harus berpikir ini adalah bagian dari proses, sehingga ketika kalian berpikir seperti itu, kalian tidak akan jadi arogan, kalian tuh akan humble, dan kalian bisa belajar, dan kalian bisa trading dengan serius, kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, itu adalah 4 root-nya ya. Jadi ketika kalian sudah menguasai, sudah bisa mengontrol teman-teman dari 4 hal ini, kalian sudah menjalankan dengan baik, jadi bisa dengan modal yang benar ya. Waktu trade kalian siapkan. Kalian jangan sombong, jangan arogan ya. Ketika kalian analisa, jangan berharap analisa kalian tuh pasti 100% benar, dan kalian jangan terlalu terpaku sama hasil. Ketika kalian sudah menjalankan ini, kalian akan mencapai ke mental stability state, teman-teman ya. Dimana ketika itu kalian akan merasa semuanya datar, semuanya flat secara emosional ya pada saat trading. Dan kalian akan merasa trading itu membosankan justru ya. Karena saya harus melakukan hal-hal yang itu aja berulang ya. Dan hasilnya itu nanti akan kelihatan ya. Uangnya itu akan kelihatan di belakang. Kalian akan melihat oke, perkembangan saya sampai sini, saya sudah bisa survive bulan ini, bulan depan malahan saya bisa profit, dalam 1 tahun saya bisa uang saya bisa double atau segala macam. Itu semua akan kelihatan hasilnya. Oke? Nah, itu teman-teman tentang psikologis, semoga bisa membantu. Dan kalau misalnya kalian suka video ini atau ada pertanyaan juga, pertama kalian bisa like video ini, terus kalian bisa komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya. Dan di video kemarin gue janji untuk kasih kalian ya teman-teman ya untuk AI-nya. Jadi kalian bisa lihat di description video ini, gue sudah kasih AI yang bisa kalian gunakan untuk materi yang kemarin di minggu kemarin ya. Oke, kalian bisa komen juga di bawah minggu depan gue mau bahas apa, karena gue pasti akan bikinin videonya buat kalian ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request gue pengen bikin video apa untuk minggu depan, silahkan komen aja, feel free di bawah. Oke, itu aja. Sekali lagi thank you buat kalian yang sudah menyempatkan nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye.